Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Ini kemarin sudah saya sampaikan juga bahwasanya dari berbagai qiraat yang ada, Al-Fatihah itu tetap 7 ayat gitu kan. Jadi mungkin perlu saya ulangi kembali, di sebagian riwayat yang mutawatir Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai apa? Sebagai ayat yang pertama. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga, Maliki yaumiddin ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Kemudian Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Ini yang kita kenal dan mushaf kita mengatakan demikian. Mushaf yang saya dan antum baca itu mushaf yang dituliskan dengan riwayat Hafiz Ibn Sulaiman an Asim Ibn Bahdalah. Itu qiraat yang kita pelajari, yang kita baca, dan ini mutawatir. Kemudian di mushaf yang lain, mushaf salah satunya mushaf Warash An-Nafi' Al-Madani, Bismillah tidak dianggap sebagai ayat dari Al-Fatihah. Jadi ayat pertama nanti dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua dimulai dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian ayat ketiga Maliki yaumiddin. Ayat yang keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang keenam Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ketujuh Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini meskipun Al-Fatihah itu dengan Bismillah dan Al-Fatihah tanpa Bismillah, tiap-tiap Al-Fatihah itu tiap-tiap dari kedua Al-Fatihah ini tetap 7 ayat. Yang mana yang benar? Ini sudah kami sampaikan kemarin, dua-duanya benar gitu. Karena dua-duanya adalah qiraat yang diturunkan. Yang mana Rasulullah SAW dulu pernah ditanya oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, kok begini bacaan sahabat yang ini? Maka Rasulullah perintahkan, kamu baca. Ketika dibaca, setelah selesai dibaca, Iqra anta ya Umar. Umar, sekarang engkau baca juga. Kemudian Rasulullah mengatakan, hakadza unzilat wa hakadza unzilat. Demikian diturunkan dan demikian pula diturunkan. Artinya masing-masing itu diturunkan seperti itu. Al-Fatihah juga demikian. Al-Fatihah demikian diturunkan dengan Bismillah dan demikian pula diturunkan tanpa Bismillah. Jadi Al-Fatihah yang diturunkan dengan Bismillah ini yang diturunkan dahulu. Di antara bukti dan dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha itu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya qiraat Rasulullah SAW maddan. Bacaannya Rasulullah SAW itu dipanjangkan, maddan. Yaqra'u ayatan, membaca per ayat. Kata siapa? Kata Ummu Salamah. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Stop. Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai habis Al-Fatihah. Demikian diungkapkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Al-Fatihah yang ini saya katakan yang turun duluan gitu kan? Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha ini adalah sahabat Nabi yang muhajirah. Muhajirah artinya bersama dengan Nabi SAW itu semenjak dari awal Islam di Mekah.
Jadi beliau bersama dengan suaminya Abu Salamah. Abu Salamah ini saudara sepersusuannya Nabi Muhammad SAW. Abu Salamah dengan Ummu Salamah termasuk yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Jadi menyempati bersama dengan Nabi SAW itu dalam perjuangan dakwahnya itu semenjak di Mekah, periode Mekah. Ikut disakiti dan lain sebagainya. Pada saat hijrah pun Abu Salamah hijrah duluan, Ummu Salamah tinggal di Mekah karena ditahan sama keluarganya, nggak boleh ikut sama suaminya hijrah. Nangis Ummu Salamah, waktu itu belum jadi istri Nabi. Nangis Ummu Salamah, keluarganya nggak tega, sudah dilepas, sudah silahkan ikut suamimu. Baru hijrah menyusul siapa? Ummu Salamah ini menyusul hijrah menemui suaminya Abu Salamah. Sampai terjadi pertempuran Badar di tahun kedua Hijriah. Abu Salamah terluka. Setelah terluka, beberapa bulan setelah itu beliau wafat akibat luka yang didapatinya pada saat perang Badar. Maka setelah itu selesai masa iddahnya Ummu Salamah, dilamarlah Ummu Salamah oleh Nabi SAW. Artinya kebersamaannya Ummu Salamah ini sejak awal mendapati Al-Fatihah yang turun dengan Bismillah itu dari awal. Sampai nanti tahun ke-7 Hijriah masuk Islam siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di tahun ke-7 Hijriah terjadi pertempuran Khaybar. Ketika terjadi pertempuran Khaybar, ada beberapa peristiwa yang beriringan bersamaan dengan itu. Setelah Allah berikan kemenangan bagi Nabi Muhammad dan kaum muslimin atas orang-orang Yahudi Khaybar, Allah mentakdirkan hari itu rombongan yang datang dari Ethiopia, dari Habasyah itu datang ke Madinah. Artinya yang dahulu berhijrah ke sana, ke Habasyah, itu pulang ke Madinah dan sampai di Madinah di tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun itu pula kabilah Daus yang dari Yaman, yaitu kabilahnya Abu Hurairah, itu datang juga ikut hijrah, menyatakan keislamannya, hijrah ke Madinah. Dalam rombongan itu ada Abu Hurairah radhiyallahu an, dan masuk Islamlah Abu Hurairah radhiyallahu an pada peristiwa itu. Artinya di sini Abu Hurairah keislamannya itu lebih dulu Ummu Salamah, baru Abu Hurairah. Nah, di dalam Sahih Muslim Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi tentang Al-Fatihah ini beda lagi gitu loh. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam hadis qudsi. Hadis qudsinya mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam hadis qudsi, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi." Aku bagi salat itu antara diriku dengan hambaku. Maka disebutkanlah Al-Fatihah itu ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim ini milik Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin ini milik Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini milik Allah dan milik hambanya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sampai habis, ini milik hambaku kata Allah. Jadi ini dibagi duanya Al-Fatihah. Pada saat hadis ini disampaikan tidak ada disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kali kedua turunnya Al-Fatihah itu tanpa Bismillah, dan ini diambil oleh sebagian ulama Madinah, diantaranya Imam Malik. Pendapat beliau Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ini pendapatnya Imam Malik, dan Imam Malik meriwayatkan hadis ini dari Ala ibn Abdurrahman dari ayahnya Abdurrahman itu kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah disahihkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nah, berdasarkan ini maka para ulama qiraat diantaranya ini pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari. Nah, di dalam kitab itu
Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah itu menetapkan bahwasanya perbedaan pendapat tentang Al-Fatihah ini apakah ayat atau bukan, ini kembali kepada perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat ini bagaimana gitu kan? Qiraat ini benar, qiraat itu benar. Jadi Al-Fatihah dengan bismillah itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah tanpa bismillah dia juga Al-Fatihah. Pendapat ini kemudian dikuatkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Mizanul Ma'dalah fi Sya'nil Basmalah namanya. Dikuatkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah dalam kitab tersebut bahwasanya nanti bagi siapapun yang membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, jika dia tidak dengan basmalah, itu tetap sah sholatnya, karena itu adalah Al-Fatihah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Fatihah begitu. Pernah menurunkan Al-Fatihah tanpa basmalah dan menurunkan Al-Fatihah dengan basmalah. Dua-duanya adalah Quran, dan riwayatnya itu mutawatirah sampai kepada kita dengan tawatur, dengan mutawatirah, dengan jalur yang banyak. Nah, ada pernyataan Al-Hafidz As-Suyuti yang menarik di dalam kitab ini tadi, Mizanul Ma'dalah fi Sya'nil Basmalah. Di muqaddimahnya itu Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah mengatakan, tidaklah seorang pun dari ulama Syafi'iyah kalau membaca tulisanku ini kecuali dia nanti akan tutup telinga. Maksudnya tutup telinga itu apa? Ini hujahku ini kuat di sini, di dalam kesimpulanku di sini hujahku kuat. Jadi mereka nggak mau mendengar. Ya mungkin bagi Al-Hafidz As-Suyuti akan goyang madhabnya, atau nanti dianggap syubhat atau gimana, Allah Ta'ala a'lam. Tapi yang jelas Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan seperti itu di muqaddimahnya. Tidaklah mendengar seorang Syafi'iyah pun kecuali dia akan tutup telinga nanti, kata Al-Hafidz As-Suyuti. Tapi ini adalah bagian dari bagian dari fan atau seninya para ulama dalam menulis kitab, dan mungkin ada lebihnya, ada kurangnya juga kalau di dalam suatu karya tulis kita itu nyindir-nyindir madhab tertentu, nyindir-nyindir kelompok tertentu. Ini kalau saya pribadi belum berkenan dengan hal yang demikian, tapi sebagian para ulama melakukan. Al-Hafidz As-Suyuti, padahal Al-Hafidz As-Suyuti Syafi'i sendiri gitu loh. Beliau juga Syafi'i, tapi kenapa kok di dalam kitabnya mengatakan tidaklah seorang Syafi'iyah pun yang membaca kesimpulan kitab ini kecuali dia akan tutup telinga, sampai menyindir para ulama Syafi'iyah yang ada di masa itu, kata beliau. Karena Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah memang menyatakan bahwasanya dirinya itu sudah sampai pada derajat mujtahid mutlak. Nah, sudah sampai pada derajat ijtihad hingga beliau tidak tidak terikat lagi dengan aturan madhab manapun. Tapi Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah ketika beliau dimintai fatwa, beliau menjawabnya dengan fatwa para a'immatu madhab Syafi'iyah. Ini ketawaduannya Imam As-Suyuti, beliau punya hasil ijtihad sendiri gitu kan. Tapi ketika menjawab fatwa, diminta fatwa, beliau menyampaikan dengan jawaban fatwa dari para ulama Syafi'iyah. Jadi nggak mau ambil resiko dalam fatwa, karena memang fatwa ini berat, resikonya itu berat. Kalau dia nyampaikan fatwa atas ijtihadnya sendiri, iya kalau dia salah nggak apa-apa, dapat satu gitu kan, berijtihad. Tapi ketika kesalahan itu nanti dilakukan oleh banyak orang yang memegang fatwanya itu, di sini beliau khawatir bahwasanya akan menunjukkan orang-orang kepada yang tidak benar kalau nanti salah dalam berfatwa. Oleh karena itu sebagai ketawaduan beliau tetap mengalihkan jawaban fatwa itu kepada para ulama Syafi'iyah yang sebelum beliau. Ini ada pelajaran tersendiri dari Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah.